Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dongeng klasik Batu Belah bagian ke-7, yang mana judulnya adalah Aman Jepret. Selamat mendengarkan. Sebelum pagi mengembang, Inen Jempret biasanya sudah berada di tengah perjalanan menuju kincir padi yang terletak beberapa kilo dari rumahnya. Ini hampir setiap pagi dilakukannya. Biasanya ia menjingjing nyiru dan mengepit selembar karung tua di ketiaknya. Di antara pematang-pematang sawah yang dilaluinya, langkah-langkahnya kelihatan selalu bergegas. Langkah-langkah yang demikian rupanya sudah menjadi kebiasaannya. Kadang-kadang ia harus pula melompati bendar-bendar, tapi kakinya begitu cekatan. Kalau matahari sudah menyeringai dari balik bukit-bukit di sebelah timur, biasanya ia sudah bersiap-siap untuk kembali dengan membawa beberapa genggam beras cair yang ditampinya dari onggokan-onggokan sekam. Bekas orang menumbuk padi kemarinnya, beras inilah yang dia makan bersama suaminya, Aman Jepret, setiap harinya. Mereka adalah keluarga tak memiliki sebidang tanah pun selain tanah tempat rumah mereka yang sudah doyong itu. Sebenarnya mereka tidaklah merasa amat miskin hanya karena tak memiliki tanah. Yang penting mereka masih bisa hidup, masih bisa makan, walau dengan jalan menyedihkan itu. Tapi mereka merasa begitu papa karena kesepian yang menguasai mereka, kesepian yang tak kuasa mereka ubah bagaimanapun. Mereka tak punya anak tempat menurunkan kasih sayang dan tak punya tempat bernaung yang bisa diteduhi pada saat-saat menghadapi hari tua. Pada saat sekarang pun mereka terasa membutuhkan hal itu. Harapan untuk ini telah mereka gantungkan di langit sejak bertahun-tahun. Sejak beberapa tahun setelah pertemuan mereka, telah mereka gelisahkan. Cuma saja kesabaran pun terus mereka suburkan di hati masing-masing. Sedang keputusasaan mereka singkirkan dari tengah kehidupannya. Pada setiap harinya kalau Inen Jempret pulang mencari beras, ia tak lagi menemukan suaminya di rumah. Begitu ia pergi, suaminya pun menyusul meninggalkan rumah. Dengan menyadang sebuah bubuk, ia menuju kali kecil di mana ia dapat memasang bubuknya. Kadang-kadang ia sampai sehari penuh di sana. Sambil pulang, ia merenteng segenggam daun pakis, pakal sayur yang dicampurnya dengan ikan yang ditangkapnya. Biasanya sayur yang bercampur daun pakis ini dikeringkan oleh Inen Jempret sehingga ikannya menjadi garing. Itulah sayur yang paling mereka gerari. Satu sore, sehabis menikmati sayur garing, Aman Jempret bicara pada istrinya. "Inen Jempret," katanya lembut. Ucapan itu keluar dari celah-celah lamunannya. "Iya, suamiku," jawab istrinya tak bersemangat dari balik dapur yang membatasi mereka bergolek. Dapur ini kalau siang digunakan Inen Jempret untuk menanak nasi, sedang malam hari tempat mereka berdiam. "Aku ada rencana untuk besok." Inen Jempret diam saja, tak mengacuhkan berita yang akan keluar itu. "Aku besok tidak ke kali, aku ada rencana lain." Ia menegaskan ucapannya semula karena dilihatnya istrinya tak menghiraukannya. "Rencana apa?" Masih dalam keadaan dingin menghadapi suaminya. "Tadi siang sampai pulang, aku ada memikirkan sesuatu." "Jangan terlalu banyak rencana dan pikir-pikir, Pak. Nanti kita bisa tak makan." "Kau jangan khawatir, Inen. Di tempat aku biasa memasang bubuk ada beberapa pohon damar." "Jadi, maksud kau?" Seperti tersentak. "Aku akan memasang bubukku di atasnya." "Astaga, Bapak sudah sinting barangkali," suaranya kesal kepada suaminya. "Oh, maafkan aku, Inen Jempret. Luni perangkap maksudku."
Ikan apa yang akan berenang di udara di atas pohon itu, Pak? Sinting, katanya sekali lagi dengan nada yang lebih jengkel lagi. Ya, kau berhak mengatakan aku sinting, tapi mudah-mudahan aku akan membawa hasilnya nanti. Suaranya cukup rendah menyambut kejengkelan istrinya, lalu keduanya lama diam dengan pikiran masing-masing. Pagi-pagi sekali Aman jempret tanpa memotong-motong bambu dan membelah-belahnya. Belahan-belahan yang sebesar kelingking itu dijalinya dengan belahan-belahan rotan, sehingga berbentuk sebuah kerucut. Kemudian ia meninggalkan rumah tanpa pamit pada istrinya. Inen jempret yang memperhatikannya sejak tadi tidak bisa bicara sepatah pun karena dongkol. Melepaskan suaminya dengan gelengan-gelengan kepala, ia merasa khawatir kalau dalam usia begini suaminya harus menderita penyakit sinting. Tapi barangkali juga sudah harus terjadi karena tekanan batin datang dari berbagai penjuru kehidupannya. Dalam lamunannya ia berpikir alangkah aibnya kalau orang-orang di kampungnya mengetahui laku suaminya. Betapa malunya kalau orang sekelilingnya tahu bahwa Aman jempret sekarang sudah mulai menangkap ikan di atas pohon. Dan orang pasti akan berkata, pantas. Aduh, alangkah sedihnya. Begitulah pikiran Inen jempret istrinya melepas suaminya hingga hilang dari pandangannya. Seperti biasanya pula terus masak, dan begitu suaminya nanti pulang hanya tinggal nyayur. Sambil masak ia masih memikirkan suaminya yang akan jadi buah mulut orang. Dan kali ini ia tidak mengharapkan suaminya yang jadi sinting ini bakal membawa ikan. Karena ia juga sambil mencari beras telah membawa pakis dari sawah. Sementara ia berpikir-pikir tentang suaminya, tiba-tiba terdengar suara kaki orang berlari tiada jauh dari rumahnya. Ia nongol di pintu karena ingin tahu. Ia kaget memperhatikan suaminya dengan napas terengah-engah. Aman jempret bertanya kepada istrinya, "Sudah sampai dia kemari?" "Siapa?" istrinya menjawab bertanya. "Mana dia? Tadi ia berjanji akan duluan kemari." "Siapa? Siapa yang datang kemari?" sahut istrinya sambil jengkel. "Enggang, burung enggang." Napas Aman jempret masih naik turun yang kelihatan di dadanya. "Enggang?" "Ya, apakah dia sudah sampai kemari?" Matanya menyala-nyala seperti mengharap-harapkan sesuatu dari istrinya. Sekali-kali melihat ia ke langit. "Pak, aku tidak mengerti ini semua. Enggang apa yang mesti datang kemari? Dan apa urusan seekor enggang ke rumah kita ini?" Inen jempret amat heran memperhatikan laku suaminya. Kadang-kadang ia merasa ngeri memikirkannya. Kadang-kadang ia merasa kasihan mengapa suaminya begitu berubah tingkahnya. Dalam hatinya ia menuduh suaminya ini sudah gila. Tapi itu tak akan dikatakannya pada suaminya dan juga tidak kepada orang lain. Aman jempret masih menatap langit dari di kejauhan ke jurusan dari mana arahnya datang tadi. Ia nyeletuk dengan ucapan seperti kepada dirinya sendiri, "Penipu, enggang penipu. Mengapa engkau begitu tiba-tiba menjadi gila?" ucapnya jengkel bercampur sedih. "Diam, diam kau. Aku tidak gila. Sembarangan saja kau menuduhku. Dia yang mengatakannya begitu tadi kepadaku di atas puncak damar itu." Mendengar ini, semua istrinya bertambah ngeri. Ia merasa mendengar cerita ini dari seorang yang tidak waras. Perasaan ini dapat dibaca Aman jempret di wajah istrinya, apalagi dengan tuduhan-tuduhan seperti tadi. Karenanya ia bercerita dengan jujurnya, "Perangkap yang kubuat tadi pagi telah berhasil menangkap seekor enggang. Itu tidak lama setelah kupasang di atas pohon damar yang kukatakan kemarin. Aku sembunyi di bawah rumpun-rumpun kayu di bawahnya. Setelah ku dengar menggelepar-gelepar, segera ku panjat. Dan waktu itu juga ku bawa turun dengan memegang paruhnya yang tajam itu. Ia meronta-ronta dan berjanji kepadaku, katanya, 'Aku tak usah kau bawa, aku akan datang sendiri ke rumahmu sekarang juga, dan kita akan bertemu di sana.' Begitu katanya kepadaku, dan aku percaya.
Si istri bertambah bingung dengan cerita itu, bingung memikirkan kesintingan suaminya, tapi diusahakannya juga untuk turut campur dalam urusan yang menggelisahkannya ini. Alangkah tololnya engkau, Aman Jempret. Mustahilah ia akan menyerahkan nyawanya kepadamu. Rupanya engkau lebih tolol dari seekor enggang saja. Terserah kepadamu. Barangkali juga aku ini tolol karena terlalu jujur. Engkau tak usah membela diri lagi, sahut istrinya kepada Aman Jempret. Aman Jempret tidak menjawab istrinya lagi. Dengan langkah kalah ia masuk ke dalam rumahnya. Setelah pagi mengembang, dengan langkah-langkah yang pasti, Aman Jempret kembali meninggalkan rumahnya. Kali ini dibekali ketetapan hati yang keras dan bengis. Kalau perangkapnya kembali mengena, ia tak akan melepaskannya lagi, walaupun dengan 1000 macam dalih. Berjam-jam ia menunggu di bawah lindungan semak yang kemarin yang ditunggunya tak juga datang. Ketololan yang dituduhkan istrinya berulang-ulang dihafalkannya, otaknya menjadi penat memikirkannya. Kepenatan itu membuat dirinya diselimuti kantuk yang tergantung di matanya. Dengan belayan angin gunung yang dingin datang menjamahnya dari sebalik semak-semak itu, ia pun tertidur pula sekali. Kepulasan yang ditindih kepenatan otaknya tiba-tiba terusik oleh suara geleparan di puncak pohon damar. Ia tersentak dan berdiri linglung sambil mengusap-usap matanya dengan disertai perasaan dendam. Ia memanjat dengan tangkasnya. Kaki mangsanya ini segera dicengkramnya erat-erat dan ia mengomel. Penipu, penipu kau, ha? Suara tegang dan giginya gemertak. Kali ini kau tak akan kulepaskan lagi karena aku telah dihina istriku. Maafkan aku, Pak. Suara mengharap dengan mata berkejap-kejap. Gampang sekali minta maaf. Tidak mungkin ku maafkan, penipu. Suara Aman Jempret lantang dan pasti. Dengan suara serak karena tangan Aman Jempret begitu erat menggenggam lehernya, ia memaksakan ucapannya. Kalau Bapak tidak bisa memaafkan, maka suaranya putus karena tangan Aman Jempret semakin erat. Enggang ini hampir tak dapat menarik napas dan meronta-ronta. Maka apa? Ulang Aman Jempret. Maka kami akan memberikan apa yang Bapak minta. Penipu, kau penipu, sahut Aman Jempret kepada burung enggang itu. Tidak, sekali ini tidak. Mintalah apa yang Bapak mau. Aman Jempret berpikir, tapi penat kerongkongannya seperti tersumbat untuk mengajukan sebuah usul. Ia kebingungan, kadang-kadang ia merasa tak mungkin, ia takut tertipu untuk kedua kalinya. Kau tidak akan menipu Bapak lagi? Enggang itu seolah dapat merasakan apa yang dipikirkan oleh orang yang sedang dihadapinya ini. Mintalah Pak, kalau memang mungkin akan kami penuhi. Yang tercengkam lehernya ini agak merasa gembira karena nyata tangan yang mencekik lehernya semakin renggang. Dilihatnya Aman Jempret seperti terpesona. Kalau memang Bapak tidak dapat memikirkannya, saya akan berikan sesuatu. Sekarang pulanglah dulu ke rumah. Enggang ini tak memberikan peluang lagi untuk bicara kepada orang yang dihadapinya ini. Kalau ia masih sempat bicara, kemarahannya mungkin akan bangkit lagi. Dan nanti kalau Bapak punya waktu, datanglah ke rumah kami. Dari sini Bapak menuju barat. Setelah melewati 7 buah sungai, Bapak pasti akan sampai ke rumah kami, asal tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Mendengar dongengan ini Aman Jempret lalai dan setengah melamun. Genggamannya sudah begitu renggang tanpa disadarinya. Ini dirasakan sang enggang yang membuat detik-detik jantungnya menjadi tak normal. Pada detik yang dirasanya tepat sang enggang tak meronta, Aman Jempret pun kaget. Raja angkasa ini pun kembali melayang dengan kepak-kepaknya yang gesit. Aman Jempret melongo dan menahan napas beberapa detik. Lama burung ini ditatapnya, semakin lama semakin mengecil dan akhirnya menjadi sebuah titik saja, lalu hilang di arah barat.
Yang ditinggal ini merasa amat sedih sekali, dirinya dirasakannya amat kecil di puncak pohon damar ini. Ia merasa amat hina, seekor burung saja dapat menipunya hingga 2 kali. Alangkah lesunya ia menuruni pohon itu. Dengan kepala menunduk, ia berjalan menuju rumahnya dengan membawa beban kesedihan yang amat berat. Tanpa disadarinya, ia telah sampai di depan rumahnya. Tak dapat rasanya ia berhadapan dengan istrinya. Lebih tak dapat lagi ia menceritakan kegagalannya kedua kalinya ini, dan sangat tidak dapat menerima ucapan tolol yang keluar dari mulut istrinya. Istrinya telah melihat Aman Jempret di kejauhan. Ia memperhatikan suaminya sangat lesu dengan kepala menunduk ke bumi seperti memikirkan sesuatu. Memang ia tak menenteng sesuatu apapun. Karena itukah dia lesu atau berpura-pura saja? Begitu telah dekat istrinya menyambar. "Hei, Aman Jempret." Suaminya mengangkat muka, ia gugup dengan hardikan itu. "Engkau jangan berpura-pura berlagak bodoh." Orang lesu ini bertambah bingung. Ia tak mengerti mengapa istrinya begitu galak. Ia menatap istrinya dengan mata seperti mengharap. "Dari mana kau bawa ini semua? Harta siapa yang sudah kau rampas?" Aman Jempret mau menangis rasanya, alangkah tidak mengertinya ia, alangkah kalutnya menerima hardikan-hardikan itu. Matanya menyorot wajah istrinya yang galak. "Mengapa engkau begitu kejam padaku sore ini?" Lembut dan tertekan. "Jangan berpura-pura." Kelesuannya berubah kini, ia menjadi geram seperti harimau yang akan menerkam. Giginya gemeretak dengan pandangan tajam, menusuk wajah istrinya. Kekesalannya sudah bertindih-tindih. "Apa maksudmu? Apa yang pura-pura? Kau yang pura-pura?" Ia mendekati istrinya. "Kau yang berpura-pura. Jangan kau seret-seret nanti aku dalam soal ini. Aku tidak mau. Harus kau jelaskan kepadaku sekarang." Suara Inen Jempret semakin lantang, kemudian seperti terharu. "Aku sudah biasa dengan kemiskinanku, dan aku lebih senang dengan tatap dalam kemiskinan daripada merebut hak orang lain. Aku tidak mau menjadi ocehan orang lain." "Siapa bilang kau tidak miskin?" Kemarahan suaminya tak terkuasainya, darahnya mendidih. "Dan siapa yang telah mengatakan engkau kaya dengan keadaan begini? Gila kau menghinaku sebagai suamimu. Siapa lagi yang bisa menghormatiku selain engkau dalam rumah kita? Dalam hidup kita ini, anak pun tak ada, apapun tak ada, dan..." Ia tak bisa melanjutkannya lagi. Melihat ini, istrinya menjadi bingung. Ia melihat sesuatu yang murni dalam ucapan suaminya, ya, kemurnian yang biasa dilihatnya dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Keganasannya turun pelan-pelan dari wajahnya, kemudian kesangsiannya datang, lalu menatap suaminya dengan rasa belas yang dalam. Suaminya heran kembali melihat perubahan ini. "Pak, mari kita masuk ke dalam." Inem Jempret memegang tangan suaminya serta menuntunnya. Suami mengikut seperti kerbau dicucuk hidung. Begitu mereka berada di ambang pintu, Inem Jempret berkata, "Nih, ini..." Inem Jempret menuju dengan jari terbuka kerang dalam rumahnya. Aman Jempret terbelalak menyaksikan perubahan dalam rumahnya. Mulutnya setengah terbuka. Ia melihat sesuatu yang tadi ditinggalkannya tak ada. Ia telah melihat perabot rumah yang serba ada, yang selama ini dan seumur hidupnya belum pernah diimpikannya. Gerak wajah yang sungguh-sungguh ini diperhatikan istrinya dengan amat cermat. Lalu ia memandang istrinya dengan perasaan tak tentu. "Dari mana ini semua?" Ia bertanya pada istrinya tak sadar. "Maafkan aku, Pak. Rupanya di antara kita tidak ada kepura-puraan." "Kepura-puraan itu memang tidak pernah ada di antara kita, dan kita tidak pernah mengharapkan kedatangannya di dalam hidup ini." Aman Jempret kemudian tercenung-cenung seperti tenggelam dalam satu masalah. Lalu setengah mengangkat muka mengingat-ingat sesuatu. Matanya berkaca-kaca memandang istrinya. Istrinya ingin tahu apa yang terjadi di balik mata yang berkaca-kaca itu. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.